Iya. Jadi kalaulah hari ini orang yang datang ke masjid itu boleh jadi tidak juga dalam keadaan nyaman, tidak juga dalam keadaan enak, maka dia menginginkan di masjid itu nyaman, ingin ada pencerahan, ingin ada ilmu kan gitu ya, ingin ada masukan-masukan gitu. Bisa dipahami misalnya Bu ya. Nah, jadi yang ingin saya sampaikan adalah pertama, yang baginda Nabi pikirkan ketika hijrahnya dari Mekah ke Madinah, belum sampai ke Madinah juga baginda Nabi hijrah adalah singgah di Kuba, membangun masjid, membangun peradaban, membangun istilahnya kehidupan terlebih dahulu. Beberapa hari sudah selesai masjidnya dan jadilah aktivitas ibadah di situ. Nah, tapi kalau dalam sejarah setelah itu kan baginda Nabi berangkat sampai ke Madinah. Sampai ke Madinah apalagi Bu yang dibangun? Sama. Apa yang dibangun? Sama masjid. Apa? Masjid Nabawi gitu. Jadi yang dibangun itu yang dipikir ke masjid. Bisa dipahami ya Bu ya? Alhamdulillah. Kemudian yang kedua, hikmahnya kalau kita berkaca kepada baginda Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah, yang difikirkan adalah oleh baginda Nabi bagaimana tentunya kita bisa beramal, amalnya tersebut yang kekal, amalnya yang tidak terputus, amal yang terus mengalir, kan gitu ya Bu, amal yang mengalir. Kalau hari ini kita berpatokan kepada guru kita, misalkan, ya guru kita atau kita sama ya Bu ya, ada masanya, kan gitu ya, ada masanya. Nah, maka kalaulah misalkan ilmu yang bermanfaat yang disampaikan oleh guru, walaupun orangnya sudah tiada, walaupun orangnya sudah meninggal, kan kita masih mengikuti amalnya, mengikuti ilmunya. Maka itulah yang bikin kekal abadi, mulai dari pertama tadi ilmu yang bermanfaat. Jadi kalau hari ini saya menyampaikan kepada ibu sampaikan lagi, jangan terputus di ibu. Nah, maka itulah jadilah ilmu-ilmu yang bermanfaat. Kemudian yang keduanya ya, setelah ilmu yang bermanfaat adalah sedekah jariyah. Ya, sedekah jariyah. Nah, ternyata makna daripada sedekah jariyah itu ada sedekah yang istilahnya satu waktu tertentu saja, ada sedekah jariyah yang kekal. Bisa dipahami Bu, yang kekal. Jadi maknanya yang kekal itu dimaknai sebagai wakaf. Kalau wakaf itu kekal, kan gitu ya. Wakaf itu kekal. Tapi kalau sedekah yang biasa tertentu saja, misalkan ada acara nanti nih Muharram, ibu nyumbang air, ya selesai airnya, ya selesai. Enggak gitu kan ya. Kan seperti itu. Maka sering ada wakaf Quran, kan gitu ya. Ya selama itu dia pakai Qurannya, berarti selama itu juga dia berpahala, gitu ya. Selama Qurannya dipergunakan, maka wakaf Quran atau wakaf yang lain. Kita contoh lihat ketika siapa? Umar, sampai sekarang wakafnya masih dirasakan oleh kaum muslimin. Ketika ada sumur atau lahan atau kebun, kan gitu, kebun kurma, sehingga kalau saat ini masih ada, maka itulah amalia pahala yang tidak terputus. Maka di Mekah itu Bu, ya kata guru kami, ada satu hotel yang memang dibangun khusus oleh untuk orang Indonesia yang singgah di sana ketika tinggal di Mekah saat ibadah haji atau umroh, pulangnya juga diongkosin. Kalau tidak salah wakafnya dari orang Aceh itu. Jadi ada satu hotel yang khusus orang Indonesia yang diwakafkan, ya, yang diwakafkan ketika dia ke sana tidak bayar, silahkan untuk melaksanakan ibadah haji atau umroh, bahkan pulangnya diongkosin. Gitu kan? Dia ingin apa Bu? Ingin amal yang tidak terputus, gitu ya Bu.
Jadi kan membangun hotel, selama hotel itu berdiri kan gitu ya, hotel di Mekah berdiri, maka pahalanya terus mengalir. Ini pertanyaan saya kepada ibu. Ibu mau amalnya itu terputus apa mengalir? Mengalir. Atau hanya cukup saat ini saja atau seterusnya? Apakah saat sekarang saja atau abadan-abadan ini selawasnya? Gitu, selawas ya. Selawas. Kan gitu ya Bu ya. Maka yuk 3 hal itu juga bisa kita jalankan. Pertama, ilmu bermanfaat. Ya, lanjutkan kepada anak-anak kita dan generasi kita, gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, sedekah jariah. Namun tadi sedekah jariah itu ada yang terputus hanya saat itu saja, atau memang sedekah jariah dimaknai sebagai wakaf. Kemudian yang ketiganya, anak yang soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Walaupun kita meninggal, walaupun kita sudah tiada, yang mendoakan kita adalah anak kita, anak yang soleh. Ya Bu ya. Walaupun memang gampang bikin anak soleh, ya Bu ya. Gampang kan? Gampang nangis, gampang sedih, gampang baper, gampang aral, gampang putus asa gitu. Ya Bu ya, gampangnya gampang putus asanya. Gampang ya Bu ya bikin anak soleh, gampang keselnya. Ya Bu ya, gampang gitu. Kirain saya mau gampang apa Pak Ustadz? Enggak, gampang kita cepat marah. Ya Bu ya, ya itulah memang ujiannya, ujiannya gitu ya. Nah, bisa dipahami ibu ya, bisa. Alhamdulillah. Jadi mudah-mudahan ketika anak yang soleh yang selalu mendoakannya mengalir pahalanya kepada kita. Maka diantara kita berusaha dan berupaya untuk mendidik generasi-generasi yang soleh dan soleha. Walaupun kita bukan Pak Soleh dan Ibu Soleha, insya Allah kita ingin mendidik anaknya soleh dan soleha. Itu saja Bu, 5:30 pas ya. 30-41 menit saya menyampaikan.